Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5 Jupiter. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan bahagia ya. Baik, di sini bersama dengan Pak Bekti, kita akan sama-sama belajar mengenai tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa anak-anak silahkan persiapkan dulu bukunya. Ya, bukunya sudah siap? Oke, betul sekali anak-anak sudah menyiapkan buku-buku pena A dan juga buku tema 1 Kemendikbud. Nah, sebelum belajar, jangan lupa juga kita berdoa dulu ya. Tangan ditengadahkan, kepala ditegakkan, berdoa dengan khusyuk. Doa tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, coba sekarang perhatikan gambar berikut ini. Apa yang anak-anak dapatkan dari gambar yang Bapak kita ditampilkan? Apa yang anak-anak lihat dari gambar yang Bapak tampilkan tadi? Iya, betul sekali. Itu adalah peta Indonesia. Nah, dari peta Indonesia itu, apa yang anak-anak dapatkan ya? Betul sekali. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali pulau. Kemudian juga Indonesia memiliki 2/3-nya adalah perairan. Sehingga Indonesia disebut sebagai negara maritim. Apa itu negara maritim? Ada yang tahu anak-anak? Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Nah, luasnya perairan yang ada di Indonesia ini berpengaruh juga terhadap mata pencaharian orang-orang yang berada di pesisir pantai. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir biasanya memiliki mata pencaharian sebagai apa saja anak-anak coba? Orang-orang yang berada di pesisir pantai biasanya bermata pencaharian sebagai nelayan, kemudian ada petani garam, ada petani kelapa, ada pembudidaya mutiara, ada pedagang, dan juga ada pemandu wisata. Ya anak-anak, pasti ketika ke pantai ada tuh ya, ada pemandu wisata yang menjelaskan mengenai sejarah terciptanya pantai ini ya, sejarah dahulunya bagaimana di tempat tersebut. Nah, pemilihan jenis pekerjaan yang di daerah pesisir ini juga dipengaruhi oleh potensi alamnya. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi berarti tadi ya, bagaimana mata pencaharian orang-orang yang berada di pesisir pantai. Ternyata pengaruh geografis Indonesia ini juga mempengaruhi sosial budaya yang ada di Indonesia. Misalnya saja nih, pertukaran budaya yang terjadi saat melakukan transaksi jual beli. Misalnya ada pedagang dari luar daerah, kemudian masuk ke daerah yang berada di pesisir pantai tersebut, atau mereka itu menetap ataupun hanya bersinggah dan berdagang, tapi ternyata pedagang yang menetap akan membawa adat istiadat atau budaya asli dari daerah asalnya, atau yang disebut dengan pertukaran budaya, atau disebut juga dengan akulturasi budaya. Nah, akulturasi budaya ini juga memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Apa saja dampak positif dan dampak negatifnya? Dampak positifnya tentunya yang pertama, memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Kemudian ada lagi pengaruh budayanya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya yang ada di daerah tersebut. Tapi juga ada dampak negatifnya nih. Apa saja dampak negatifnya? Dampak negatifnya yang pertama adalah hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Yang kedua adalah munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya asli Indonesia. Nah, ternyata negara maritim Indonesia ini kita juga patut bersyukur ya, karena kita dianugerahi oleh Tuhan, oleh Allah SWT, perairan yang sangat luas sehingga masyarakat Indonesia memiliki mata pencaharian yang sudah Bapak disebutkan tadi. Dan alhamdulillah juga kita berada di Kota Semarang yang memiliki pelabuhan. Apa nama pelabuhan yang ada di Kota Semarang? Iya, betul sekali anak-anak.
Pelabuhan yang ada di Kota Semarang adalah Pelabuhan Tanjung Mas. Nah, di situ banyak sekali pertukaran para pedagang yang berjual beli, kemudian ada turis-turis asing yang masuk melalui pelabuhan tersebut, sehingga terjadi beberapa pertukaran budaya yang tadi berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, kemudian berpengaruh terhadap sosial budaya, dan juga berpengaruh juga nih terhadap transportasi yang ada di Indonesia. Nah, di situ dijelaskan juga bahwa transportasi yang ada di Indonesia dipengaruhi juga oleh budaya asing. Ya, budaya-budaya asing membawa teknologi-teknologi yang dibawa oleh kapal-kapal pesiar yang ada di berbagai daerah masuk ke Semarang, membawa teknologi-teknologi transportasi yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperbarui transportasi yang ada di Indonesia, sehingga banyak pengaruh positif dan juga ada beberapa pengaruh negatifnya. Kita harus selektif ya anak-anak, kita harus memilah dan memilih mana sih pengaruh-pengaruh yang bisa berdampak negatif. Kita harus bisa membentengi diri untuk tidak terjerumus terhadap pengaruh negatif yang ada karena pertukaran tadi. Ada pertukaran budaya dan juga ada pertukaran alat-alat transportasi. Moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nah, dari beragamnya mata pencaharian orang-orang yang ada di Indonesia, masyarakat Indonesia, kemudian juga dari sosial budaya yang ada di Indonesia, beragam sosial budaya yang ada di Indonesia ternyata tidak mempengaruhi terpecah belahnya masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia sudah memiliki dasar negara. Apa dasar negara kita? Iya, betul sekali. Dasar negara kita adalah Pancasila. Masih ingatkah anak-anak? Pancasila, sila ke-1 sampai sila ke-5. Dan apa saja contoh-contoh penerapan sila ke-1 sampai sila ke-5? Tentunya masih ingat ya. Coba ditebak ini ya. Pak Bekti akan menyebutkan sebuah contoh penerapan sila Pancasila. Nanti anak-anak coba tebak. Itu adalah penerapan sila keberapa? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Nah, misalnya seperti ini. Sony dan Siti, mereka berteman dan akrab tanpa membeda-bedakan latar belakang suku budayanya. Sila keberapakah contoh dari yang Pak Bekti sampaikan tadi? Iya, betul sekali. Itu adalah penerapan sila Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Karena
Tadi yang dicontohkan tadi, dia tidak membeda-bedakan sukunya sehingga tetap bersatu, dia berteman akrab. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua, Beni dan Lani sama-sama ingin menyumbangkan sebagian uang jajannya untuk membantu temannya yang sedang kesusahan karena temannya itu tidak bisa membeli pensil. Ini adalah contoh penerapan sila keberapa? Iya, betul sekali. Ini adalah contoh penerapan sila kedua Pancasila. Karena di sini Beni dan Lani memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, jiwa ingin menolong temannya yang sedang kesusahan. Nah, nanti anak-anak coba dikerjakan di buku, ada beberapa contoh dari penerapan sila Pancasila. Anak-anak coba tebak, itu penerapan contoh Pancasila sila keberapa? Oke anak-anak, siap ya? Oke, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran ke-5 dan 6 esok hari. Sekian yang dapat Pak Bagi sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Pak Bagi, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.